Shalom, perkenalkan nama saya Dianti Enika Selaban dengan NIM 240104008 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 3 Grup A, mata kuliah Teori Sistem dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Nasib Tua Lembon Gaul Master of Education. Saya akan menjawab 3 pertanyaan ujian akhir semester genap saya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat teori sistem. Pengertian teori sistem adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana komponen-komponen saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, adapun tujuan dari teori sistem adalah untuk memahami keseluruhan yang lebih besar dari sekedar bagian-bagiannya, menganalisis interaksi antar komponen untuk mencapai tujuan bersama, menjaga keseimbangan, dan melihat entitas sebagai sistem yang terbuka dan saling berinteraksi di lingkungannya, yaitu input, proses, output, dan feedback. Adapun manfaat dari teori sistem yaitu untuk memahami fenomena secara menyeluruh, karena setiap bagian dari teori sistem saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Soal yang kedua yaitu menjelaskan tentang sistem pendidikan Indonesia. Di sini saya menjelaskannya menggunakan metode berpikir sistemik. Yang pertama, apa masalahnya? Masalahnya adalah rendahnya minat belajar siswa. Yang kedua, kenapa masalah ini sering terjadi? Masalah ini sering terjadi karena yang pertama, metode pengajaran guru yang terlalu berpusat kepada guru yang kurang melibatkan siswa. Yang kedua, kurikulum yang terlalu padat dan berorientasi pada hasil dan nilai. Yang ketiga, lingkungan belajar yang kurang suportif. Yang keempat, persepsi siswa terhadap pendidikan. Selanjutnya, di mana masalah ini sering terjadi? Masalah ini sering terjadi di semua jenjang pendidikan, baik dasar hingga yang tinggi, pedesaan hingga ke kota, maupun lingkungan kelas yang menerapkan metode pengajaran yang tradisional. Selanjutnya, kapan masalah ini mulai terlihat? Masalah ini mulai terlihat dari si anak yang memasuki jenjang pendidikan yang materinya lebih kompleksitas, yaitu SMP dan SMA, dan di situ yang mendapatkan tekanan akademik. Selanjutnya, siapa pihak yang terlibat dalam masalah ini? Yang pertama yaitu siswa, karena siswa yang merasakan metode pengajaran si guru. Yang kedua, tenaga pendidik atau guru, karena gurulah yang menerapkan metode pengajaran seperti apa. Yang ketiga adanya orang tua, karena orang tua lah yang menciptakan lingkungan belajar yang suportif dari rumah. Dan yang terakhir ada pemerintah, karena pemerintahlah yang menetapkan kurikulum. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Cara mengatasinya yang pertama yaitu dengan merevisi atau mentransformasikan metode pengajaran si guru, tenaga pendidik, dengan berpusat kepada siswa. Yang kedua, dengan adanya pelatihan profesionalisme guru yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adanya dengan menciptakan lingkungan yang suportif. Soal yang ketiga yaitu menjelaskan jenis-jenis teori sistem dalam pendidikan, komponen, serta implementasi dari setiap teori. Yang pertama yaitu teori sistem umum, di mana teori ini dikemukakan oleh Ludwig von Bartholomew pada tahun 1956, di mana teori ini berfokus pada interaksi dalam sistem. Adapun tokoh-tokoh lain dalam teori sistem ini yaitu ada Kenneth Boulding, Anatole Rapport, dan Rutger. Di mana teori sistem umum ini juga terdapat 3 jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu sistem terbuka, terisolasi, dan tertutup. Implementasi dari teori sistem umum ini yaitu sekolah dipandang sebagai sistem yang terdiri dari input atau masukan, yaitu siswa, guru, sarana, dan prosesnya yaitu proses pembelajaran serta manajemen dari sekolah, serta output atau luarannya yaitu lulusan serta prestasi yang dihasilkan, di mana pada setiap bagian mempengaruhi keseluruhan bagian sistem. Selanjutnya yaitu teori sistem kehidupan yang dikemukakan oleh Greer Miller, di mana
Teori ini memandang sistem sebagai makhluk hidup yang harus mampu bertahan, beradaptasi, serta berkembang melalui proses pertukaran energi, materi, serta informasi. Adapun implementasi dari teori sistem kehidupan ini adalah di mana sekolah dipandang sebagai organisme yang hidup, di mana harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan seperti perkembangan teknologi, perubahan kebijakan, serta kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, teori sistem matematika, di mana kontributor utamanya yaitu Misrovich, Weimar, dan Clear, di mana teori ini menggunakan model-model persamaan matematika untuk menjelaskan sebuah sistem, termasuk melibatkan aksioma matematika dalam teori sistem. Adapun implementasi dari teori sistem matematika ini yaitu teori sistem matematika ini kita dapat mengetahui status gizi dari seseorang atau individu dengan menggunakan rumus indeks massa tubuh, yaitu berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Dari sini kita bisa mengetahui apakah kita obesitas, apakah kita ideal, apakah kita overweight, ataupun kurus. Dengan perhitungan seperti yang saya jelaskan tadi, kita dapat kalau hasilnya itu kurus dengan hasil 18,5, normal atau ideal dengan 18,5 sampai 24,9, overweight dengan 25 sampai 29,9, serta obesitas lebih dari 30. Selanjutnya yang keempat ada teori sistem sibernetika, di mana kontributor utamanya yaitu Norbert Wiener pada tahun 1894 sampai 1964, di mana teori ini lebih menekankan pada mekanisme umpan balik, pengendalian, dan komunikasi pada sistem agar tujuan tercapai. Implementasi dari teori sistem sibernetika ini yaitu pengontrol kedisiplinan lalu lintas yang terjadi di Indonesia, di mana ini lebih ke kota-kota besar melalui CCTV pada lampu merah. Seperti yang kita ketahui, pada implementasi ini, sistem ini ada kontrolnya, yaitu berupa layar yang pengendali di ruang kontrol, serta adapun komunikasinya yaitu melalui penyampaian informasi oleh operator mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi. Yang kelima ada teori sistem sosial, yaitu kontributornya Clifford Pearson pada tahun 1902 sampai 1979, dan ada Luhmann pada tahun 1927 sampai 1988, di mana teori sistem sosial ini menggunakan konsep hubungan antar manusia atau HAM untuk membentuk elemen-elemen struktural sistem sosial, serta kontributor dari sistem ini adalah untuk menghasilkan dasar-dasar menganalisis hubungan manusia dengan organisasi berdasarkan sistem. Menurut Talcott, bahwa sistem sosial itu dapat ditentukan oleh kegiatan manusia, sedangkan menurut Luhmann itu sistem sosial itu tidak mungkin hanya terbentuk oleh aktivitas manusia saja, namun membutuhkan proses komunikasi. Yang keenam ada teori sistem filsafat, di mana ini kontributornya ada Erwin Bislow dan Maria Bunge, di mana menurut teori ini suatu ilmu dapat dipelajari jika memiliki 3 elemen. Yang pertama epistemologi, ontologi, dan aksiologi, di mana epistemologi ini sebuah ilmu dapat dipelajari jika memiliki cara untuk menginterpretasikan suatu realitas pada masyarakat dan memberikan pemetaan terhadap suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua, ontologi ini di mana jika elemen-elemen dari ilmu pengetahuan itu berisi istilah-istilah yang berfungsi untuk memahami suatu pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi, di mana ini menerangkan manfaat dari suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada teori sistem bioekologi menurut Rie Bronfenbrenner, di mana ia menekankan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh sistem lingkungan yang berlapis, dimulai dari mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem.
Yang pertama yaitu mikrosistem, di mana ini dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita seperti orang tua, di mana cara orang tua berbicara dan memberikan nasihat itu mempengaruhi kepercayaan diri. Yang kedua yaitu mesosistem, di mana ini berpengaruh lingkungan yang mempengaruhi cara saya dalam keseharian. Contohnya yaitu jika terjadi masalah di lingkungan saya dan di sekolah saya, itu membuat saya merasa tertekan. Yang ketiga ada ekosistem, di mana itu yang tidak langsung berpengaruh terhadap keseharian saya, seperti jam kerja ibu saya itu mempengaruhi atau mempengaruhi waktu bersama saya berkumpul ataupun berbagi cerita dengan ibu saya. Selanjutnya ada makrosistem, di mana ini nilai yang mempengaruhi cara hidup saya seperti agama maupun budaya. Yang terakhir ada kronosistem, di mana ini perubahan dari waktu. Contohnya yaitu ketika saya pindah tempat tinggal, itu dapat mempengaruhi saya, baik itu cara berbicara saya ataupun cara keseharian saya. Yang terakhir ada yang ke-8, teori sistem Deming. Ini oleh Edward Deming, di mana ini berisi tentang perbaikan yang berkelanjutan melalui siklus PDCA, di mana plan, do, check, and act. Di mana teori sistem Deming ini adalah pendekatan manajemen yang memandang organisasi sebagai ilmu sistem yang saling bergantungan, di mana keberhasilannya di organisasi itu ditentukan oleh setiap bagian dalam sistem yang saling bekerjasama serta secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Di mana teori sistem Deming ini, plan merencanakan perbaikan, do melaksanakan rencana, check yaitu untuk mengevaluasi hasil dari pelaksanaan, dan act yaitu untuk menindak dari perbaikan. Sekian jawaban UAS semester genap saya. Terima kasih. Shalom.